Welcome to Info Sport. Please like, subscribe, and comment, guys. Mengawali matchday ke-9 dan ke-10 di putaran ketiga Piala Dunia 2026, pasukan Garuda Muda di bawah Patrick Kluivert dipersenjatai dengan 3 amunisi baru yang energi untuk mengantisipasi dan berusaha mengalahkan Cina dan bermain imbang dengan Jepang di matchday ke-9 dan ke-10 sebagai matchday terakhir di putaran ketiga yang akan dilangsungkan pada 5 Juni dan 10 Juni 2025. Untuk lolos otomatis yang meraih peringkat 2 klasemen grup D dirasakan sangat sulit bagi Indonesia karena peluang Indonesia untuk meraih peringkat kedua lolos otomatis sangat tipis karena tergantung pada Australia. Syarat atau kuncinya yaitu Australia harus kalah melawan Jepang dan Arab Saudi, dan begitu juga Indonesia harus mengalahkan Cina dan bermain imbang dengan Jepang jika ingin menempati peringkat 2 dan lolos otomatis. Namun peluang Indonesia masih terbuka lebar untuk lolos ke putaran keempat Piala Dunia 2026 untuk menempati baik peringkat ketiga maupun keempat. Dan syaratnya jika Indonesia cukup mengalahkan Cina dengan skor 1-0 saja, Indonesia bisa langsung lolos ke putaran keempat meskipun kalah dari Jepang. Berikut ini adalah 3 amunisi baru yang akan dipersenjatai untuk melawan baik Cina maupun Jepang di matchday ke-9 dan ke-10. Amunisi yang pertama yang menyita perhatian adalah Jalen Osterwolde yang berusia 23 tahun dan saat ini dia memperkuat Fenerbahce di divisi utama Liga Belanda 2024-2025, dan sekarang dia bermain di klub Liga Super Turki, sebuah klub elit. Dan Jalen tergolong sebagai pemain yang memiliki kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan bertahan yang membuatnya menjadi figur sebagai back modern yang sangat dinamakan, sehingga layak untuk memperkuat dan mempertajam amunisi bagi timnas Indonesia U23 untuk bisa lolos ke putaran keempat yang mengalahkan Cina dan berupaya bermain imbang dengan Jepang. Semoga berhasil. Dengan hadirnya amunisi baru, Jalen Osterwolde ini yang memiliki nilai transfer sebesar 243,34 miliar ini, hal ini akan dapat memperkuat palang pintu di depan gawang timnas Indonesia U23 yang bisa memuntahkan serangan-serangan baik dari Cina maupun timnas Jepang. Kita doakan, guys. Senjata amunisi yang kedua yaitu Miliano Jonathan sebagai pemain gelandang serang berusia 21 tahun yang bermain di divisi utama klub Jong Utrecht Liga Utama Belanda. Selain berperan pada posisi gelandang serang, dia juga berperan sebagai penyerang lini depan yang sangat handal yang relatif usianya masih muda.
mengingat usianya yang relatif masih muda, maka Emiliano dipandang sebagai investasi jangka pandang bagi timnas Indonesia U23. Dan pada musim kompetisi Liga Divisi Utama Belanda 2024-2025, dia telah mengkoleksi 6 gol dan 2 assist dari 10 pertandingan atau laga yang dimainkannya. Ini suatu performa yang sangat membanggakan bagi Emiliano Jonathan. Semoga Indonesia bisa lebih tajam baik di posisi sayap maupun di lini serang depan. Doakan guys. Saat ini di musim 2024-2025, Emiliano bermain sebagai sayap kanan pada klub FC Utrecht di Liga Divisi Utama Belanda dengan nilai transfer senilai 15,64 miliar rupiah. Semoga kehadirannya dapat menjaga timnas Cina U23 maupun Jepang sehingga Indonesia bisa lolos ke putaran keempat Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Kita doakan saja guys. Selanjutnya amunisi yang ketiga yang tidak kalah hebatnya yaitu kehadiran dari Tristan Gojir yang telah lama ditunggu-tunggu naturalisasinya untuk membela timnas Indonesia U23 menghadapi Cina dan Jepang di match 9 dan 10. Saat ini Tristan Gojir bermain dalam posisi bek kanan pada klub divisi utama Liga Belanda PEC Zwolle. Dan perlu kita ketahui bahwa nilai transfer dari seorang Tristan Gojir saat ini yaitu senilai 34,76 miliar rupiah. Dengan demikian, berkat tambahan senjata 3 amunisi baru ini, timnas Indonesia U23 akan mendapatkan amunisi dan kekuatan baru dalam menjegal Cina dan Jepang dengan nilai amunisi secara total itu 291,14 miliar. Semoga harapan ini bisa tercapai dan Indonesia bisa lolos ke putaran keempat yang bisa mengalahkan Cina atau bermain imbang dengan Jepang. Kita doakan guys, semoga berhasil timnas Garuda usia 23 tahun guys.